Salam jumpa lagi dengan saya Chandra Wiryanto. Dalam video ini, saya hendak mengangkat topik sakit penyakit pada budidaya ikan maupun udang. Begini brother, karena pertimbangan durasi yang panjang, maka video ini saya bagi menjadi dua. Dan ini adalah video yang pertama. Topik ini saya kira sangat penting agar Anda semua mempunyai wawasan yang cukup agar terhindar dari kerugian besar seperti yang pernah dialami oleh Bapak Samsudin. Sebelum saya tayangkan video testimoni ini, saya hendak memberikan disclaimer terkait penyebutan istilah bioflok oleh testimoner yaitu Pak Samsudin. Dalam konteks ini, saya hendak memberikan wawasan ada risiko budidaya yang disebabkan karena faktor sakit penyakit. Pengetahuan yang cukup tentang hal ini merupakan hal penting untuk langkah antisipasi dan ini tidak bisa dianggap enteng. Bahwa kemajuan teknologi adalah keniscayaan, itu yes. Dan bahwa Pak Thomas Janardi menemukan teknologi NTJ yang kebetulan bisa mengatasi masalah yang tidak bisa diselesaikan oleh sistem bioflok. Jawabannya absolutely yes. Mari kita simak video ini. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dengan Samsudin dari Cibubur. Sebelum saya mengenal NTJ, saya menggunakan metode bioflok yang sampai saya mendatangkan profesor untuk datang ke PAM saya dan menjadi mentor saya. Tadinya awalnya meyakinkan dengan masa panen yang begitu cepat dan pakan yang hemat, sama semua alat yang dibutuhkan saya beli, sampai menghabiskan dana ratusan juta. Bahkan baru berjalan 2 minggu ikan mati massal, dan mentor yang saya datangkan malah menyuruh saya ganti budidaya nila. Saya merugi besar. Sempat saya pesimis, budidaya lele tidak ada untungnya. Alhamdulillah setelah saya mengenal NTJ, ikan saya sehat, nafsu makannya bertambah, dan air kolamnya tidak bau busuk. Karena pakan yang difermentasi menggunakan NTJ itu tidak membusuk di dalam air. Awalnya saya coba tester di dalam aqua, yang satu diisi pelet hasil fermentasi dan yang satunya tidak. Dan perbedaannya sangat terlihat. Air yang diisi dengan fermentasi itu selalu bening, beda sama yang tidak difermentasi. Air menjadi keruh dan bau. Dari sini saya tambah yakin produk NTJ sangat luar biasa. Tanpa aerator, tanpa perlu ganti-ganti air, tanpa proses yang rumit. Kalau ada cara yang simpel dan menguntungkan, kenapa harus dibikin ribet? Itu semua jawabannya ada di NTJ. Semangat saya tumbuh lagi dan saya yakin dengan NTJ pasti bisa sukses. Buat para petani lele dimanapun Anda berada, ayolah coba produk yang luar biasa ini dari Pak Thomas Janardi. Jangan terlalu percaya dengan iming-iming metode yang lain termasuk bioflok. Cukup saya menjadi korban, keluar modal yang sangat besar tapi hasilnya jong. Terima kasih NTJ. Terima kasih Pak Thomas Janardi yang sudah memberikan ilmunya. Atur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setiap pembudidaya ikan tentu ingin berhasil dan meraih untung. Supaya berhasil, ya ikan jangan sampai mati. Jangan terjadi pemborosan pakan dan jangan sampai ada kecelakaan. Yang dimaksud kecelakaan di sini adalah tindakan yang tidak tepat yang malah menambah masalah. Ada banyak contoh yang sering terjadi. Misalnya, pemberian herbal pada air yang justru merusak air, menimbulkan amonia makin tidak terkendali. Obat dan probiotik tidak bisa menyelesaikan masalah, malah menambah jumlah dan keparahan ikan yang sakit. Karena biasanya ikan yang sakit mengambang di permukaan. Maka untuk memastikan adalah dengan cara tes menempatkan ikan yang sakit ke dalam ember dengan air yang baru untuk diamati. Nah, Anda amati. Bila ikan tadi turun di ember tes, berarti ini adalah faktor air. Tetapi kalau ikannya tetap mengambang, artinya kondisi ikanlah yang sakit. Dan ikan yang sakit ini harus diisolasi dalam kolam yang tertutup dari sinar matahari dan diberi aerasi yang tidak mengaduk air bawah. Dan Anda pun harus mengamati apakah ada tanda-tanda yang aneh, seperti misalnya radang atau kembung atau tanda-tanda lain yang tidak normal. Berikut ini adalah contoh penanganan yang salah, yaitu memberikan probiotik dan molase pada kolam yang berisi ikan yang sudah sakit. Ini malah kontraproduktif.
yaitu tindakan ini akan meningkatkan pertumbuhan jumlah bakteri patogen yang juga ikut naik secara signifikan. Ini bisa membuat ikan yang sakit tidak sembuh, malah semakin parah. Ikan berjatuhan, kolaps semua, menimbulkan kematian massal. Begini brother, sebagai gambaran, apa sih sebenarnya peta permasalahan yang akan dihadapi para pembudidaya ikan dan pembudidaya udang? Ada 3 pokok masalah yang dihadapi oleh setiap pembudidaya ikan atau pembudidaya udang. Selain masalah oksigen dan amonia, faktor risiko sakit penyakit juga sangat besar ancamannya. Lalu apa yang menjadi urutan prioritas? Pertama, masalah kandungan oksigen di air adalah kunci utama. Anda harus pahami betul, ikan atau udang bernafas dengan oksigen terlarut di dalam air dan bukan dalam bentuk gas. Dan ada rumus sederhana supaya oksigennya banyak, yaitu volume airnya juga harus banyak. Hanya ketika kadar oksigen terlalu tinggi, ikan atau udang menjadi sangat toleran terhadap amonia dan sakit penyakit. Artinya, mengupayakan oksigen tetap tinggi ini menjadi skala prioritas. Ada hal sederhana yang bisa Anda coba untuk membedakan bagaimana air yang diintervensi dengan NTJ mampu mengikat oksigen lebih lama. Yang kedua adalah pengendalian amonia. Anda harus paham bahwa proses pembusukan adalah fenomena alam yang tidak bisa kita hindari. Bayangkan dunia tanpa pembusukan. Yang jelas, proses pembusukan di air akan sangat menguras sumber daya oksigen di air itu sendiri. Jadi, kalau proses pembusukan ini tidak bisa diatasi, apapun kehidupan di air akan sangat berat. NTJ merupakan solusi teknologi yang tidak bisa dikesampingkan oleh siapapun. Karena mengatasi amonia merupakan kebutuhan vital yang sangat Anda butuhkan. Amonia ini terjadi karena fases dan sisa-sisa pakan atau ikan udang yang mati di air. Kalau hal ini dibiarkan, amonia akan tinggi dan akan mengurangi oksigen. Dan apapun yang hidup di situ akan mati. Dan yang ketiga, mengendalikan sakit penyakit. Anda harus paham juga bahwa banyak sekali ancaman patogen yang bisa menyerang ikan atau udang dan membuatnya sakit yang bisa berujung pada kematian. Mengingat ancaman sakit penyakit ini cukup mengerikan, brother. Anda harus mau tahu dan mau mengenal betul apa yang menjadi akar permasalahan dan bagaimana cara mengatasi masalah kalau sakit itu terjadi. Hindari langkah spekulasi. Kalau Anda ketemu masalah ikan atau udang sakit, lebih baik segera dikonsultasikan ke kami agar kami dapat memberikan saran, langkah-langkah darurat atau penanganan yang tepat. Di video ini ada reputasi dan integritas yang jelas dari NTJ untuk mengatasi sakit penyakit. Dan ini adalah hasil contoh lab. Bro, perhatikan di kolom Vibrio. Ini bukan data sekedar gagah-gagahan, brother. Ini data yang benar-benar punya representasi konkret bahwa kehadiran NTJ mampu menekan jumlah Vibrio. Sebagaimana kita ketahui, Vibrio adalah biang kerok penyakit udang seperti AHPND, ada pula WFD atau birak putih dan lain-lain. Dan tentang kehadiran NTJ, bro bisa lihat data ini. Kita lanjut, brother. Dalam hal sakit penyakit ini, air kolam yang tertutup sangat berpotensi menularkan infeksius juga. Jadi kejadian ikan sakit beberapa ekor saja bisa saja menulari seluruh komunitas ikan dan akhirnya bisa ketularanlah ikan seluruh kolam. Nah, setelah mengenal risiko sakit penyakit, yang terpenting adalah langkah antisipatif dan bagaimana cara mengatasi sakit penyakit itu sendiri. Dalam kolam yang volumenya kecil, masih dimungkinkan memindahkan ikan yang sakit, diisolasi, pindah ke kolam lain, dan diobati. Tapi bayangkan, untuk tambak udang yang volumenya besar, langkah isolasi ini mustahil dilakukan. Sudah jamak sih, udang ditambak akan diangkat semua atau istilahnya dipanen dini. Begitu ada tanda-tanda kematian. Nah, di sini peran teknologi NTJ yang patut Anda simak. Telah banyak sekali laporan di mana kolam NTJ menjadi satu-satunya kolam yang bertahan bisa selamat dari sakit penyakit. Fakta ini menjadi penting sekali bagi petambak udang karena risiko sakit penyakit ini sangat sering terjadi dan menjadi bahaya laten yang malah telah menjadi situasi kewajaran. Sudah jamak, dari setahun 3 kali tebar, hanya 1 kali saja yang berhasil panen. Oke, kali ini saya hendak mengangkat faktor penyebab sakit penyakit. Apa sih yang menyebabkan sakit penyakit itu? Umumnya, faktor penyebab ini ada 3 penyebab. Yang pertama adalah infeksius karena patogen bakteri. Infeksius jenis ini umumnya tidak terlalu fatal
namun akan merusak angka pertumbuhan biomasa pada ikan atau udang. Kondisi tidak mau makan ini menjadikan masalah di mana biomasa menurun dan memakan waktu berminggu-minggu untuk mulai makan. Anda bisa lanjut browsing di internet untuk mengkonfirmasi bahwa tidak ada solusi yang bisa disajikan. Pertama adalah kesulitan memenuhi volume dosis antibiotik yang mustahil bisa diberikan pada kolam dengan volume yang begitu besar. Yang kedua adalah infeksius karena serangan jamur. Infeksius ini tergolong ringan, namun bisa menular ke seluruh komunitas dan menyebabkan iritasi luka kulit yang bisa menimbulkan infeksi lanjutan. Pada kasus serangan jamur ini, tidak ada solusi juga. Logikanya kembali lagi urusan dosis. Mau dikasih berapa dosis kolam sebesar itu? Dengan memaksakan dosis tinggi, obat anti jamur juga merupakan racun juga bagi ikan atau udang. Artinya, juga sudah tertutup cara pengobatan jamur menggunakan fungisida pada kolam. Dan yang ketiga adalah infeksius karena virus. Infeksius ini merupakan jenis yang ganas dan fatal. Pak Thomas telah memberikan fakta-fakta data yang terkonfirmasi bahwa penggunaan kapur atau dolomit justru akan memicu pertumbuhan virus yang menjadi sangat ganas dan mematikan. Saat ini pun bisa dikatakan tidak ada obat yang bisa menangani sakit penyakit akibat virus. Menjadi oase di padang gurun. Begitulah penggambaran yang tepat dari NTJ yang ditemukan oleh Pak Thomas Janardi. NTJ menjadi satu-satunya harapan untuk Anda peternak ikan maupun petambak udang untuk bertahan terhadap serangan sakit penyakit yang disebabkan oleh bakteri, jamur, dan virus. Fakta reputasi dan pembuktian induktif kemanjuran NTJ merupakan faktor yang sangat penting. Anda bisa pelajari di link-link testimoni dan segera beralihlah ke sistem NTJ yang jelas-jelas punya integritas menjadi sekoci penyelamat usaha budidaya tambak Anda. Mungkin berarti bertanya, mengapa mudah timbul sakit penyakit? Nah, ini urut-urutannya berarti. Pertama adalah karena tingkat oksigen yang rendah. Tingkat oksigen adalah raja segala raja. Artinya, ketika oksigen tinggi, maka udang atau ikan akan sangat toleran terhadap risiko sakit penyakit. Nah, masalahnya bagaimana cara menaikkan oksigen terlarut di air? Yang bisa jawab masalah ini adalah teknologi NTJ. Anda bisa lihat video lain, ada di link deskripsi. Terkait kemampuan NTJ saja, satu-satunya solusi teknologi yang sudah terbukti bisa menaikkan oksigen terlarut di dalam air. Yang kedua adalah karena tingkat amonia yang tinggi. Problem ini merupakan masalah klasik. Saat amonia tinggi, otomatis membuat drop oksigen yang membuat patogen merajalela tidak terkendali. Ikan atau udang yang sudah lemah ini menjadi rentan sekali terhadap risiko infeksius sakit penyakit. Jadi, menangani sakit penyakit di tengah amonia yang tinggi merupakan usaha yang bakal sia-sia karena kondisi ikan atau udang tidak lagi fit. Lah, untuk mengatasi amonia ini, kembali satu-satunya solusi ya NTJ inilah. Dalam hitungan menit bisa dibuktikan bisa mengatasi amonia. NTJ ini adalah produk istimewa yang ditemukan oleh Bapak Thomas Janardi. Apa yang Anda butuhkan sudah ada, dapat dibeli dan dapat dimanfaatkan semaksimal mungkin. Oke brother, video pertama saya akhiri sampai di sini. Dan agar informasi yang penting ini tidak terputus, kita jumpa lagi di video yang kedua. Semoga kami bisa membantu kesulitan Anda. Share informasi ini ke teman-teman Anda. Siapa tahu mereka membutuhkan solusi NTJ. Lakukan yang terbaik agar hidup kita bermakna bagi orang lain. Salam sejahtera, sehat selalu. Mari makmur bareng bersama NTJ. Terima kasih. Semoga Tuhan menyertai usaha kita semua.